Dulu, tempat ini bergetar. Puluhan ribu suara menyatu menjadi satu identitas. Tapi sekarang, sunyi. Di tanah yang melahirkan Diego Maradona, di benua yang memuja Pele seperti dewa, sepak bola sedang kehilangan jiwanya. Klub bangkrut, pemain kabur, fans pergi. Dan ini bukan masa depan. Ini sudah terjadi. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan satu kesalahan. Ini efek domino. Selama puluhan tahun, sepak bola Amerika Selatan hidup di atas satu fondasi rapuh. Ketergantungan. Ketergantungan pada penjualan pemain ke luar negeri. Sponsor tidak stabil. Dan sistem keuangan yang tidak pernah benar-benar sehat. Dan ketika krisis ekonomi datang, fondasi itu runtuh. Di Argentina, inflasi menghancurkan daya beli. Di Brazil, ketidakstabilan membuat kontrak kehilangan arti. Bayangkan ini, kamu pemain profesional. Kamu tanda tangan kontrak besar, tapi dalam 30 hari, nilainya sudah turun drastis. Secara teknis, kamu kaya, tapi kenyataannya, kamu tidak mampu bertahan. Beberapa klub mulai melakukan sesuatu yang ekstrim. Mereka berhenti percaya pada mata uang sendiri. Mereka beralih ke dolar. Dan disinilah, sistem mulai retak. Klub besar punya akses dolar. Klub kecil terjebak. Ini menciptakan dua dunia. Elit menjadi stabil dan bawah menjadi hancur. Dan jaraknya makin lebar setiap minggu. Ketika uang menipis, yang pertama dikorbankan adalah masa depan. Perawatan stadion dihentikan, renovasi dibatalkan. Keamanan dikurangi. Karena semua uang masuk ke satu hal. Hutang, utang, lama. Dengan bunga yang terus tumbuh. Ketika sistem gagal, orang-orang terbaik pergi. Dulu, Eropa adalah tujuan. Sekarang, siapapun yang bisa bayar, itu tujuan. Liga Timur Tengah, MLS, bahkan liga kecil yang tidak pernah diperhitungkan. Semua menjadi tempat pelarian. Karena ini bukan soal mimpi lagi. Ini soal bertahan hidup. Yang lebih mengejutkan, klub mulai menjual akademi mereka. Tempat di mana generasi berikutnya dilatih, dijual untuk menutup kerugian. Ini seperti menjual masa depan untuk membayar masa lalu. Tanpa talenta, permainan berubah lebih lambat. Kurang kreatif, kurang menarik. Fans mulai berhenti menonton, TV berhenti membeli hak siar, dan uang menghilang lagi. Dan ini baru setengah dari masalah. Karena ketika kita bicara tentang kehancuran, kita tidak bisa mengabaikan satu hal. Korupsi. Banyak federasi tahu krisis akan datang, tapi tidak bertindak. Dana salah digunakan, pengawasan lemah, dan transparansi hilang. Fenomena aneh mulai muncul. Klub yang tidak benar-benar ada hanya digunakan untuk memindahkan uang transfer ke tempat yang tidak bisa dilacak. Uang keluar, komunitas kehilangan segalanya. Ketika sponsor resmi mundur, yang masuk adalah pihak yang tidak peduli. Jaringan taruhan ilegal. Mereka tidak membangun sepak bola. Mereka mengeksploitasinya. Dan ketika uang mereka mengalir, kejujuran pertandingan ikut dipertaruhkan. Di Amerika Selatan, sepak bola bukan sekadar hiburan. Ini adalah identitas kota, identitas keluarga, identitas generasi. Fans mulai melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka tidak datang. Tribun kosong. Sebagai bentuk protes. Bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu peduli.
anak-anak mulai berhenti bermimpi karena jalannya sudah rusak dan tanpa mimpi. Sepak bola kehilangan masa depannya, tidak bisa melanjutkan musim. Bukan karena kalah, bukan karena cuaca, tapi karena tidak ada uang, tidak ada transportasi, tidak ada keamanan. Sepak bola profesional berhenti. Jika ini terus berlanjut, kita akan melihat liga semi-profesional, klub hilang, dominasi global hilang. Benua yang dulu mendominasi dunia menjadi penonton. Dari Maradona ke anak kecil di jalan, sepak bola selalu hidup di hati. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sistemnya masih bisa diselamatkan? Karena jika tidak, kita mungkin sedang menyaksikan akhir dari sepak bola Amerika Selatan. Kalau kamu percaya sepak bola ini masih bisa diselamatkan, komen sekarang. Dan kalau kamu mau konten seperti ini terus, subscribe